Shalom, God is good all the time. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita memiliki satu rasa canggung atau ketidaknyamanan ketika kita diminta untuk memberikan kesaksian. Atau mungkin kita merasa bahwa nggak perlulah kita bercerita terlalu banyak tentang Tuhan kepada orang lain. Biarlah mereka melihat dari kehidupan kita secara langsung. Tapi kalau kita menyaksikan ayat yang ada di layar hari ini, yang ada di layar saudara, 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga, ini adalah kesaksian dari Rasul Yohanes. Dia berkata, apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Nah, maksudnya adalah apa yang sudah dia alami ketika Yesus Kristus ada di tengah-tengah murid-muridnya, yang salah satunya adalah dia. Apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan, itulah yang dia ceritakan, itulah yang dia beritakan kepada semua orang, baik melalui surat-suratnya maupun melalui pemberitaan-pemberitaan Injil, ketika dia diberikan kesempatan untuk berbicara di depan orang banyak. Dan kemudian dia berkata bahwa waktu kami memberikan kesaksian ini kepada kamu, maka kami mau supaya kamu memiliki persekutuan dengan kami, karena persekutuan kami adalah persekutuan dengan Tuhan. Maksud dari Yohanes adalah supaya ketika dia memberikan kesaksian itu dan orang mendapatkan sesuatu dari kesaksian itu, orang mendapatkan persekutuan dengan mereka, dengan para murid. Maksudnya adalah supaya setiap orang yang mendengarkan kesaksian itu memiliki kepercayaan atau keteguhan hati yang sama dengan mereka. Karena yang dia ceritakan itu nyata, real terjadi dan mengubahkan kehidupannya. Dan bukan hanya sekedar memiliki satu persekutuan dengan para rasul, pada para murid-murid, tapi juga setiap orang yang mendengarkan kesaksian itu mendapat persekutuan dengan Tuhan. Atau dalam bahasa yang lain, mereka memperoleh sesuatu yang mengubahkan hidup mereka dari kehidupan yang lama, yang hanya bersekutu dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tapi mereka akhirnya memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesaksian kita mungkin sederhana. Tapi seringkali kita melihat kesaksian sebagai sesuatu yang keliru. Kita berpikir bahwa kesaksian itu kalau dulu kita miskin, kemudian kita jadi kaya. Kesaksian itu mungkin kita berpikir dulu kita sakit, sekarang kita sembuh. Kesaksian itu mungkin kita pikir sesuatu yang sangat terlihat jelas dengan mata dan sepertinya semua hanya berbicara tentang sesuatu yang fisikal dan material. Tapi ada hal yang lebih berharga dari semuanya itu yang sangat mengubahkan kehidupan orang. Yaitu yang pertama adalah bagaimana kita bersaksi kepada mereka. Bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang lama kepada kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ada orang yang hanya bersaksi tentang bagaimana dulu bisnisnya hancur, kemudian dipulihkan Tuhan, sekarang menjadi pengusaha yang kaya. Tapi apakah orang yang sama juga bersaksi bagaimana hatinya yang dulu pelitnya minta ampun, tidak ada kemurahan hati, tapi diubahkan Tuhan ketika asetnya bertambah, kepercayaannya Tuhan akan kehidupannya untuk mengelola segala harta benda itu bertambah. Apakah juga diiringi dengan hatinya yang diubahkan menjadi orang yang murah hati, suka membantu dan menopang pekerjaan Tuhan, berbelas kasihan kepada orang lemah, orang yang memerlukan pertolongan. Tidak banyak yang memiliki kesaksian seperti itu. Tapi justru itulah yang sebenarnya terjadi, seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kesaksian bahwa Tuhan mengubahkan miskin jadi kaya, itu salah. Itu tidak salah. Tapi kita harus melihat bahwa yang Tuhan ubahkan itu bukan hanya keadaan secara fisikal atau material, tapi Tuhan mengubahkan hati kita. Mungkin dulu kita kurang percaya kepada Tuhan, sehingga kita mengandalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menyadari bahwa semua yang kita punya ini adalah pemberian Tuhan, aset yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Maka kesaksian itu mungkin sederhana, tapi itu mengubahkan orang lain yang mungkin selalu merasa khawatir dari kehidupannya. Kita mungkin bisa bersaksi kepada orang lain bagaimana kita ini dulu gampang marah, gampang tersinggung, suka kecewa, kita ini sulit untuk percaya kepada orang lain. Tapi Tuhan itu mengubahkan kita sehingga sekarang kita punya relasi dengan banyak sekali orang. Kita gampang mudah bekerja sama dengan orang yang ada di sekeliling kita karena Tuhan sudah mengubahkan hati kita dengan firman-Nya. Ini adalah kesaksian yang mengubahkan kehidupan orang lain, bukan hanya memberikan kepada mereka apa yang berubah secara fisik atau secara material dari hidup kita, tapi mereka benar-benar menyaksikan, mereka benar-benar mendengarkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Jangan takut untuk bersaksi. Kalau memang kita mengalami Tuhan yang berkarya dalam hati kita,
Kalau memang Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, kalau memang kita tahu dulu kita ini nggak mampu untuk melakukan hal-hal yang seperti sekarang kita mampu lakukan, dan semua itu hanya mungkin terjadi karena Tuhan mengubahkan kita, maka bagikanlah itu kepada orang lain. Seperti Rasul Yohanes berkata, apa yang kami dengar dan yang kami lihat, apa yang dia alami bersama dengan Tuhan, itulah yang dia ceritakan pada orang-orang banyak, dan juga termasuk kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong setiap kita mungkin gak perlu sebut nama Yesus di awal, tapi ketika kita bercerita bahwa ada pribadi yang menolong kita, ada pribadi yang mengubahkan kehidupan kita, ada pribadi yang mempertahankan kita di tengah-tengah pergumulan. Saya selalu mengucapkan ini untuk beberapa orang, bahwa tidak perlu menunggu sampai jawaban doa itu terjadi untuk kita bersaksi. Terutama untuk orang-orang yang memiliki pergumulan yang sangat berat, tapi mereka bertahan di tengah-tengah pergumulan itu. Mari bersaksi bagaimana Tuhan memberikan kekuatan di tengah-tengah pergumulan. Karena tidak semua orang mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan. Tapi kalau saudara dipercayakan Tuhan dalam anugerahnya, mungkin kehidupanmu menderita, mungkin kehidupanmu penuh pergumulan, tapi Tuhan memberikan engkau kemampuan untuk bertahan sampai hari ini. Mungkin orang yang ada di sekeliling kita tidak menceritakan penderitaan mereka, tapi ketika mereka mendengarkan kesaksian kita, mereka dikuatkan bahwa Allah yang mereka sembah dan Allah yang kita sembah itu sama, Allah yang mampu menguatkan anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang baik yang memberikan kekuatan buat setiap kita, untuk kita bukan hanya mampu kita menghadapi persoalan, tapi bahkan kita bertahan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penantian akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersaksi, ceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari ceritakan apa yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar menunjukkan keadaan fisikal atau material, tapi tunjukkan, mari ceritakan bagaimana Tuhan mengubahkan, merombak hati kita, mengubahkan cara pandang kita. Karena kita tahu apa yang datang dari Tuhan dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Dan melalui kesaksian itu, mereka juga dapat memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Tetap bersemangat, tetap bergairah, dan jangan lupa, God is good all the time. Apapun yang saudara hadapi hari ini, Dia tetap baik, Dia tidak pernah ingkar janji, Dia selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.